Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, aku mau nanya lagi nih sama kalian. Apa kabar? Aku hanya bisa berharap dan berdoa semoga teman-temanku, kalian semua yang sedang nonton video ini sedang dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Seperti yang kita semua tahu guys, saat ini COVID-19, Corona itu sudah makin mengganas. Jadi selalu waspada dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitar kalian, selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua, aku, kalian, dan keluarga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari segala jenis penyakit. So, malam ini aku akan membahas sebuah topik yang tak lain dan tak bukan adalah kata-kata yang selalu aku ucapkan dan yang selalu kalian dengar, yaitu mirror, cermin. Dan salah satu alasan kenapa segmen ini aku kasih nama mirror, selain itu singkatan dari misteri dan horor, aku juga berharap dari konten-konten yang aku buat ini bisa menjadi cermin juga untuk kalian yang nonton, di mana kisah-kisah atau pembahasan-pembahasan yang kita bahas seperti kasus nyata atau kejahatan-kejahatan yang udah kita bahas beberapa video, aku harap itu bisa merefleksikan kepada kita semua bahwa semua yang kita lakukan akan berdampak balik kepada diri kita sendiri, entah itu hal yang baik ataukah itu hal yang buruk. Dan semua hal-hal yang telah terjadi di dunia ini bisa kita jadikan pengalaman dan pembelajaran untuk diri kita sendiri. But let's go back to the title, cermin. Aku sempat mikir-mikir nih, ada nggak sih hal-hal seram, hal-hal misteri atau horor yang berhubungan dengan cermin? Ternyata ada. Dan malam ini kita akan membahas hal-hal random, entah itu misteri, horor, urban legend, mitos, yang berhubungan dengan cermin di dunia. Maksudnya, kisah yang pernah ada dan terkenal di dunia tentang cermin. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look at. Mitos pertama tentang cermin adalah bahwa ada hantu dan setan yang hidup di dalam cermin. Nah, mungkin saat kecil kalian pernah mendengar mitos-mitos dari orang tua yang mengatakan jangan lihat cermin terlalu lama atau pada malam hari karena di sana ada hantu atau ada setan yang bisa mengganggu kalian. Of course, hal-hal seperti itu, kata-kata itu di usia dewasanya kita sekarang ini pasti hanya dianggap sebagai lelucon aja kan. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dewasanya banyak orang-orang seperti manusia-manusia kayak kita yang justru melihat keburukan fisiknya ketika mereka bercermin. Paham nggak? Banyak dari kita yang ketika berlama-lama melihat cermin itu, kita mulai merasakan bahwa ada aja yang kurang dari badan kita. Entah itu kurang kurus, entah itu kurang ideal, entah itu kurang berotot, entah itu keriput di wajah, atau flek-flek hitam di wajah. Nah, kalian sadar nggak sih kalau hal-hal seperti itu bisa diisi oleh rayuan atau gombalan setan yang membawa kita untuk melakukan banyak hal untuk perawatan. Paham nggak maksud aku? Tak jarang banyak orang-orang yang berusaha melakukan apapun untuk memperindah dan mempercantik dirinya agar ia terlihat bagus di cermin atau dilihat oleh orang-orang. Nah, padahal keburukan-keburukan ini nggak ada sama sekali di tubuh mereka, di badan mereka atau di wajah mereka, tapi karena rayuan-rayuan, gombal-gombalan dari setan atau iblis di dalam hati kita, sehingga membuat kita merasa bahwa diri kita ini selalu kurang atau ada aja yang kurang itu dari badan kita. You know what I mean, right? Atau justru sebaliknya, orang-orang yang melihat diri mereka itu sudah sempurna di cermin, maka cenderung setan akan merayu dan menggombal telinga manusia dan hatinya, sehingga si manusia ini akan menjadi sombong dan melebih-lebihkan semua tentang dirinya. So, hati-hati guys, mungkin kita nggak bisa percaya bahwa di dalam cermin itu ada penampakan hantu dan sebagainya, tapi bisa kalian pertimbangkan bahwa hal-hal yang barusan kita bahas itu banyak terjadi pada diri manusia, dan bisa jadi itu juga merupakan salah satu trik rayuan setan. Mitos kedua tentang cermin adalah cermin bisa memanggil hantu. Nah, mitos-mitos semacam ini pertama kali muncul itu di daerah barat, terutama di Amerika dan Inggris, karena pada masa itu sedang booming atau panas-panasnya urban legend Bloody Mary, di mana itu adalah hantu yang muncul dari cermin. Bahkan Bloody Mary ini eksis sampai saat sekarang ini dan masih banyak orang yang percaya tentang keberadaan Bloody Mary. Nah, kita akan bahas lebih lengkap tentang Bloody Mary, tapi nanti. Mitos ketiga ini terkenal, tapi aku baru tahu ketika baca tentang cermin. Mitosnya mengatakan bahwa ketika seseorang memecahkan cermin, maka ia akan hidup sial selama 7 tahun ke depan. Nah, mitos ini terkenal atau pertama kali booming itu pada zaman Romawi kuno, jadi udah lama banget.
Karena pada masa Romawi kuno, cermin itu digambarkan atau dilambangkan sebagai refleksi jiwa manusia. Jadi itulah kenapa ketika cermin tiba-tiba pecah atau cermin tanpa sengaja hancur, itu mereka percaya bahwa jiwa si pemilik cermin dalam bahaya. Karena itu mereka percaya maka selama 7 tahun ke depan mereka akan ditimpa sial terus-menerus. Dan karena kepercayaan ini, orang-orang Romawi kuno itu menjalani kehidupannya dengan sangat hati-hati agar mereka tidak tertimpa sial. Nah, aku nggak tahu nih dari mana patokan mereka bisa mengatakan 7 tahun. Kenapa nggak 5 tahun? Kenapa nggak 1 tahun? Atau kenapa nggak besok lebih cepat? Nah, sedangkan di Asia Timur, mereka percaya bahwa cermin itu lambang terpenjaranya jiwa. Aku juga nggak paham nih tentang jiwa yang terpenjara di cermin ini. Kalau misalnya kalian paham tentang lambang cermin di zaman dulu, bisa kalian ceritakan di bawah. Sekarang kita masuk urban legend tentang cermin. Nah, seperti yang tadi aku bilang, urban legend tentang cermin yang paling terkenal di dunia adalah Bloody Mary. Nah, kalian pecinta misteri, pecinta horor, nggak mungkin nggak tahu dengan Bloody Mary. Kalian pasti tahu Bloody Mary. Jadi singkatnya, Bloody Mary ini adalah urban legend, cerita rakyat yang pada zaman sekarang ini justru menjadi sebuah permainan pemanggil hantu. Kalau di Indonesia itu kayak jelangkung lah, tapi kalau di barat itu Bloody Mary. Nah, tapi apa sebenarnya asal-usul Bloody Mary ini? Untuk asal-usul Bloody Mary sendiri, ada banyak yang beredar kisah-kisahnya, tapi aku cuma bahas yang paling terkenal dan paling mendunia. Ada 2 versi cerita asal-usul tentang Bloody Mary. Yang pertama itu bahwa si Mary ini bernama asli Mary Worth, di mana dia adalah seorang penyihir jahat yang kerap kali membunuh gadis-gadis muda dan meminum darahnya juga dagingnya untuk dia santap agar ia awet muda. Jadi itu semacam ritualnya gitu guys. Mary Worth ini dicurigai oleh warga karena banyaknya gadis-gadis yang hilang di desa tempat si Mary Worth ini tinggal. Sedangkan si Mary Worth ini adalah seorang wanita yang berusia tua tapi memiliki bentuk fisik yang masih sangat muda. Nah, di sanalah warga curiga bahwa Mary Worth ini ada hubungannya dengan gadis-gadis muda yang hilang di desa mereka. Tapi karena warga nggak punya bukti yang cukup untuk mendakwa si Mary ini, akhirnya mereka diam dan berusaha untuk mencari-cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Sampai pada akhirnya Mary Worth ini terlihat saat bulan purnama. Karena ilmu hitam yang dimiliki si Mary Worth ini memang memiliki kelemahan ketika bulan purnama. Dimana ketika bulan purnama ini, Mary Worth ini akan menunjukkan wujud aslinya, yaitu wujud si wanita tua. Nah, saat dia sudah berwujud si wanita tua inilah dia kepergok dan ketahuan oleh warga-warga desa sehingga ia langsung dihukum oleh warga, dihakimi dengan cara dirajam oleh batu, dibakar hidup-hidup hingga semua tubuhnya tersisa tulang belulang saja. Tapi warga-warga di sana percaya bahwa Mary Worth ini meskipun dia sudah tewas, tapi arwahnya tidak mati begitu saja. Karena dengan ilmu hitamnya Mary Worth ini memiliki banyak pengikut makhluk halus gitu. Jadi arwahnya diselamatkan oleh makhluk-makhluk halus pengikutnya itu dan dimasukkan ke dalam sebuah cermin di dekat kediamannya. Nah, sejak saat itulah muncul kepercayaan orang-orang bahwa Mary Worth ini menjadi penunggu cermin dan dikenal dengan Bloody Mary. Jadi itu versi pertama kisah Bloody Mary. Nah, versi keduanya beda lagi, tapi namanya sama, si Mary Worth. Nah, versi kedua ini mengatakan bahwa Mary Worth ini adalah seorang gadis yang sangat-sangat anggun, ayu, cantik. Tapi suatu hari dia mengalami kecelakaan yang sangat parah sehingga menghancurkan seluruh wajahnya. Jadi wajahnya tidak bisa diselamatkan lagi dan dia harus hidup dengan wajah yang buruk rupa. Tapi kondisi wajahnya ini disembunyikan oleh orang tua dan keluarga si Mary Worth sehingga dia tidak tahu. Dan semua warga berusaha untuk menjauhkan cermin atau benda-benda yang bisa memantulkan bayangan si Mary Worth ini. Tapi bertahun-tahun dia hidup, tentunya ia penasaran dengan wajah aslinya. Sehingga ia diam-diam mencari cermin di rumahnya dan menuju ke loteng. Nah, di loteng inilah si Mary Worth ini menemukan cermin seukuran tubuh, jadi cermin yang panjang itu. Dan di sanalah ia melihat wajah aslinya yang ternyata sudah buruk rupa dan tak seindah dulu lagi. Karena itu dia histeris, dia mengamuk, dia depresi banget dengan kondisi wajahnya, sehingga dia berusaha untuk menghancurkan cermin di depannya. Tapi cermin yang sudah dia pukul, yang sudah hancur itu kemudian utuh kembali, dan saat cermin itu utuh, Mary Worth berdiri dengan tatapan kosong, seakan-akan ada yang mengajaknya masuk ke dalam cermin. Dan akhirnya Mary Worth masuk ke dalam dunia cermin dibawa oleh seseorang
Dan Mary bersumpah bahwa ia akan mendatangi siapapun yang menyebut namanya. Oke, jadi itu dua versi asal-usul cerita Bloody Mary di dunia. Nah, Bloody Mary ini adalah sebuah urban legend atau cerita rakyat yang tentunya buktinya nggak ada, hanya cerita mulut ke mulut. Tapi kalau misalnya kalian masih nggak percaya atau masih ingin mencari kebenaran tentang Bloody Mary, mungkin kalian bisa mencoba sendiri permainan Bloody Mary di rumah. Siapa tahu kalian lagi bosen di rumah seharian pas libur, nggak ada kegiatan juga, nggak ada teman yang mau diajak nongkrong juga. Untuk bermain Bloody Mary, kalian harus menyiapkan sebuah cermin. Kemudian kalian bawa cermin itu ke dalam sebuah ruangan. Kemudian kalian bawa sebatang lilin. Matikan semua lampu dan nyalakan lilin, lalu berdirilah di depan cermin sambil memegang lilin. Kalian harus memutar tubuh kalian ke arah jarum jam sebanyak 3 kali, kemudian tutup mata, dan sebutlah nama Bloody Mary sebanyak 3 kali dengan pelan dan serius. Setelah menunggu sampai kalian merasakan suasana di ruangan itu sudah mulai berbeda. Jika kalian sudah merasakan hawa-hawa yang berbeda di ruangan itu, bukalah mata kalian, dan jika beruntung, kalian akan bisa melihat wajah menyeramkan Bloody Mary. Apa kalian tertarik untuk mencobanya? Komen di bawah. Ataukah kalian udah pernah coba sebelumnya? Dan apakah berhasil atau enggak? Juga ceritakan di bawah. Let's play Bloody Mary. Are you ready? You're not gonna see anybody play Bloody Mary like I'm about to play Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody No! Holy! You okay? Huh? Are you okay? Yeah, Does it hurt? No. I just scratched myself or something. Oh, it's okay. Nothing. Close the door. It's okay. It's alright. It's alright. It's okay. Urban legend kedua tentang cermin adalah Murasaki Kagami atau The Purple Mirror, cermin ungu. Nah, urban legendnya mengatakan bahwa siapapun pemuda-pemudi yang masih mengingat tentang cermin ungu hingga mereka berusia 20 tahun, maka mereka akan mati. Jadi kisah cermin ungu ini adalah seorang gadis kecil yang memiliki penyakit. Jadi dia sejak kecil itu kondisi tubuhnya memang lemah, imunnya memang lemah, jadi dia selalu terjangkit penyakit. Nah, suatu hari si gadis ini mendapatkan hadiah dari ibunya berupa cermin tangan. Jadi cermin biasa yang tangan itu. Dimana cermin ini sangat cantik dan sangat indah untuk si gadis ini, dan dia sangat bahagia memiliki cermin itu. Tapi si gadis ini suka mewarna-warnai benda-benda yang ia punya, seperti hal-hal yang gadis-gadis kecil lain. Nah, dia mewarnai cermin ini menjadi warna ungu, jadi dicat ungu gitu. Tapi lama-kelamaan, cermin ungu ini menjadi tidak indah lagi seperti dulu. Dan sejak itu si gadis ini ingin menghapus cat ungu itu dari cermin itu, tapi tidak pernah bisa. Sampai pada usia 20 tahun, si gadis ini meninggal karena penyakit yang dideritanya. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia terus bergumam dan bersedih sambil mengatakan, cermin unguku, cermin unguku, cermin unguku. Bahkan sampai ia meninggal. Nah, karena cerita gadis inilah muncul momok menakutkan di Jepang tentang kutukan cermin ungu, di mana orang-orang percaya bahwa arwah si gadis 20 tahun ini hidup di dalam cermin ungu itu. Dan legenda cermin lainnya di Jepang adalah Ungaikyo, di mana Ungaikyo ini juga artinya cermin ungu, tapi Ungaikyo ini melambangkan cermin yang diselimuti oleh api berwarna ungu. Urban legendnya mengatakan bahwa Ungaikyo ini mengincar anak-anak usia 13 tahun yang mencintai si cermin ini. Jadi dia mengambil jiwa anak-anak 13 tahun. Ungaikyo ini merupakan yokai atau siluman-siluman hantu-hantu yang ada di Jepang, khas Jepang. Dan kenapa mereka mengincar anak-anak umur 13 tahun? Itu karena umur 13 adalah usia yang cukup atau batas usia orang-orang ketika meninggal bisa menjadi yokai. Dan tentunya angka 13 juga tidak lepas dari kutukan. Nah, di mana Ungaikyo ini sendiri merupakan hantu Jepang yang berbentuk cermin yang diselimuti oleh api ungu tadi. Dan itulah mitos juga urban legend tentang cermin yang terkenal di dunia. Tapi kurang afdol rasanya kalau kita membahas hal yang misteri dan horor tanpa adanya video penampakan. Kita akan nonton bareng-bareng nih, atau ngelihat bareng-bareng video-video yang pernah beredar di internet dan dipercaya banyak orang sebagai penampakan hantu di cermin.
Nah, ini kembali nih ke mitos tadi yang nomor 2, bahwa cermin bisa memanggil hantu atau tempat tinggal hantu. Tanpamu, ku mau kau tak usah ragu. Kacan oyang-oyang guys. Jangan. この鏡は母親が知人から譲り受けた古いものだという。停停！啊！哎，我别看！我靠！我去！ Akhirnya kita sampai di akhir video. Nah, sekarang aku mau tanya sama kalian, apa pendapat kalian tentang cermin setelah pembahasan kita hari ini? Apakah kalian termasuk orang yang mulai percaya dengan eksistensi hantu di cermin? Atau kalian tetap dengan pendirian kalian bahwa, apa sih cermin hantu? Komen semuanya di bawah. Dan apakah kalian punya pengalaman pribadi, pengalaman serem tentang penampakan hantu atau aura-aura aneh di cermin? Juga ceritakan di bawah. So guys, jadi itu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk pelangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye! Jika kami mematikan lilinnya, ternyata di cermin lilin. 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 Ternyata di cermin lilin kami. Ternyata di cermin lilin kami masih menyala.